dia narik anak itu ya, nyelamatin anak itu. Cuman saya dengar cerita aja. Jadi kata Pak Satpam itu anak itu memang sudah kaki sama kepala itu udah jadi satu. Jadi Oke. yang nyangkut itu pantatnya. Terus karena dia nyangkut kan nggak kelihatan tuh kan karena derasnya air gitu kan kerendam. Akhirnya mereka berupaya untuk nyetop air itu pakai gedebong pisang biar airnya itu ngalir ke sebelah kiri. Barusan kelihatan kalau anak itu nyangkut di situ. Terus ada juga yang hancurin gorong-gorongnya. Selamat siang Tribunus manapun berada. Pada siang hari ini kita akan mewawancarai secara khusus, yakni selaku penolong korban yang terseret di Siring di Kelurahan Raja Basa Raya, Kota Bandar Lampung, yang mana anak berusia 7 tahun berinisial ADA tutup usia setelah mengalami musibah atau peristiwa terseret arus air pasca hujan yang terjadi kemarin. Dan pada hari ini kita mewawancara secara khusus Rahmat Pratama, yang mana beliau merupakan orang yang pertama kali menolong korban hingga akhirnya korban sempat dibawa ke klinik, namun nyawanya tidak tertolong lagi. Berikut liputan saksi kata, ikuti saya. Oke, Bang, selamat pagi, Bang. Ya, dengan siapa nih, Bang? Dengan Rahmat Pratama. Rahmat Pratama ya, Bang. Nah, Abang salah satu termasuk orang yang kemarin sempat memberikan pertolongan, Bang ya, Iya. terhadap bocah umur 7 tahun yang meninggal dunia di parit warga ya, Bang ya. Iya. Di daerah Raja Basa Raya, Kota Bandar Lampung ya, Bang. Iya, Nah, untuk Bang Rahmat, gimana Bang kabarnya saat ini, Bang? sehat. Alhamdulillah ya, Bang ya, sehat ya. Iya, Bang, ini kita bisa jelaskan, Bang, dengan peristiwa tersebut sebenarnya kita sendiri mengenal nggak sih, Bang, dengan si korban ini, Bang? Kalau saya nggak mengenal ya korbannya. Nggak mengenal sama sekali, Bang ya, dengan korban Saya ya, Bang. nggak mengenal karena kan itu kan anak-anak emang anak-anak di wilayah sini aja yang main di situ. Nah, bagaimana sih, Bang, bisa diceritakan secara gamblang nih, Bang, bagaimana Abang bisa menemukan korban tersebut, Bang? Kalau yang menemukan sih bukan saya ya. Itu ada orang terdekat di situ, kebetulan satpam. Nah, posisi saya di situ kemarin tuh kan saya lagi beli rokok. Nah, terus saya lihat ada keramaian di situ kan. Saya kira kenapa? Ternyata katanya ada anak yang hanyut digorong-gorong karena main perosotan. Terus tadinya saya nggak mau nyamperin, cuman rasa penasaran, rame datang ke sana, ternyata ya banyak yang nonton aja kan, banyak yang nonton, sama juga ada yang nolongin juga sih posisi di situ. Nah, terus sampai di sana itu saya lihat, saya udah nggak ngeliat lagi cara mereka untuk ngeluarin mayit, cuman saya udah ngeliat anak itu sudah digotong. Terus akhirnya saya lihat bapak itu udah ngegotong, udah nggendong. Dengan inisiatif saya bawalah anak itu, saya bantu bapak itu, saya bawa ke Kosasi. Ternyata sampai di Kosasi sudah yang benar-benar sudah nggak ada.
Dan memang atas dasar kemanusiaan ya bang ya. Ya, atas dasar kemanusiaan saya, bukan tanpa suruhan orang lain. Dan memang niat untuk mencoba membantu, namun akhirnya tidak tertolong juga ya bang ya. Ya, benar-benar. Nyawa korban tersebut ya bang ya. Artinya kita sudah punya niatan baik, masalah takdir kan itu kita yang tidak yang tahu ya bang ya. Iya, benar. Nah bang, sebenarnya apakah ada tanda-tanda nih bang yang membuat abang mendekati lokasi tersebut bang? Ya, tandanya di situ posisi rame. Ada anak-anak, terus juga ada orang dewasa, sama juga tiba-tiba ada orang datang mau minta polo bodem untuk ngancurin gorong-gorong. Pertanyaan dong, saya kira kan yang kanyut udah selamatin, ternyata lagi mau diselamatin di situ. Rasa penasaran saya, akhirnya saya sampai di sana. Cuman saya benar-benar nggak ngelihat kondisi orang pada saat lagi nyelamatinnya. Saya taunya jenazah itu sudah digendong aja dari situ. Dan langsung kita bawa ke tempat kesehatan dan akhirnya memang sudah tidak tertolong lagi ya bang ya. Tolong lagi. Nah, Ya, posisi memang lagi kendala pada saat ngebawa itu, memang benar-benar macet. Pertama saya kendaraan motor, kedua juga macet pas lagi ada kereta. Sehingga membuat kita istilahnya ya harus bersabar lah bang ya. Harus sabar. Itu juga ya kami walau alam ya, kami nggak tahu posisi anak itu masih hidup atau enggak. Cuman ya kami upaya aja untuk bawa ke Kosasih itu. Dan kembali lagi kita hanya berusaha yang di atas yang menentukan lah bang ya. Nah pada saat itu apakah ada orang lain bang yang bersama abang waktu itu bang? Ada Ada. Siapa itu bang? Satpam SD yang deket sini. Itu yang bawa anak itu. Yang membopong dan abang yang mengendarai motornya gitu ya. Saya bawa kendaraan, yang bopong tuh bapak itu tadi, satpam itu. Nah saat perjalanan itu gimana bang? Apakah posisi si anak itu memang sudah tiada atau seperti apa bang? Kalau kondisinya saya nggak tahu banget ya, saya nggak ngelihat benar wajahnya. Cuman emang posisinya memang sudah lemes, sudah nggak ada lagi. Udah lemes ya bang posisi ya? Iya. Karena kan posisi digendong itu aja, kepala di bawah, kaki di atas. Dan kerasa banget tuh bagi kita gitu ya. Kerasa banget, udah kayak istilah katanya kayak bawa ya apa ya, orang udah nggak ada lah intinya, gitu aja. Lemes gitu ya bang ya posisi waktu itu ya. Nah kalau boleh tahu bang, kapan di mana sih bang tempatnya abang menemukan korban itu bang? Posisi di Raja Basah, di gorong-gorong rumah warga, di dekat gudang Sopi. Nah itu pas abang ngelihat posisi saat pertolongan itu seperti apa sih bang waktu itu bang? Posisi si anak itu emang sudah di dalam gorong-gorongnya kah atau seperti apa bang? Jadi saya nggak ngelihat posisi mereka pada saat dia narik anak itu ya, nyelamatin anak itu. Cuman saya dengar cerita aja. Jadi kata Pak Satpam itu anak itu memang sudah kaki sama kepala itu udah jadi satu. Jadi yang nyangkut itu pantatnya. Terus karena dia nyangkut, kan nggak kelihatan tuh kan karena derasnya air itu kan, kerendam. Akhirnya mereka berupaya untuk nyetop air itu, pakai gedebong pisang biar airnya itu ngalir ke sebelah kiri. Barusan kelihatan kalau anak itu nyangkut di situ. Terus ada juga yang ngancurin gorong-gorongnya. Berarti saksi lain itu yang mengantarkan dan bersama abang waktu itu ya Iya, Pak Satpam itu. Pak Satpam itu ya. Saya nggak kenal amat sama satpam itu, cuman ya itu tadi. Karena sama-sama ingin menolong niatnya ya bang ya. Niat saya mau nolong, ya udah. Saya nggak mikir dua kali ya. Posisi juga saya ninggalin anak posisi. Posisi menunggu anak, oke. Ninggalin anak di rumah. Ya saya nggak mikirin anak saya lagi, ya udah saya pikirin gimana caranya, ya udah. Totalitas aja kita tolongin sampai di mana. Ya kita sih beranggapan mudah-mudahan dengan kita tolong masih bisa selamat, ternyata ya berkata lain kan. Dan saya juga benar-benar nggak tahu kronologi. Nah bukan kronologi, artinya jenazah itu masih bisa hidup atau masih bisa tertolong atau enggaknya. Tapi waktu pas saat kondisi yang kita lihat dan kita perhatikan memang sudah lemas lah bang ya. Iya udah lemas. Korban itu ya bang ya, tidak ada lagi gerakan-gerakan lain lah ya. Gerakan lagi, tangannya sudah mengkerut, pokoknya
badannya sudah merah semua, udah biru. Dan memang sudah lemas gitu ya bang ya? Udah lemas. Berarti kondisi korban saat pertama kali ditemukan itu posisi gimana bang? Kalau saya dengar cerita itu posisinya sudah runduk. Terunduk ya? Iya. Terunduk ya, oke. Jadi kepala sama kaki itu sudah nyatu. Dan sehingga akhirnya tidak tertolong lagi ya. Tidak tertolong lagi. Nah bang, apakah terlihat ada luka-luka yang di tubuh korban tuh bang? Saya nggak ngeliat jelas. Cuman yang saya lihat dari jari-jarinya memang sudah ngerut semua. Oh sudah mengkerut ya. Bagian-bagian tubuh lainnya bang, apakah ada benturan terkait mungkin dia nyangkut kah seperti apa gitu bang? Saya nggak ngeliat jelas itu. Lukanya tidak ada, cuma di bagian tangan itu ya bang ya? Iya. Terlihatnya. Terus bagian wajahnya pun juga bang, terlihat nggak bang? Saya nggak ngeliat jelas. Nah kemudian bang, jadi saat anda menemukan korban tersebut, dibawalah ke Kosasi ya bang ya? Langsung ya? Langsung. Dari sampai di Kosasi itu kami pun masih berusaha. Kami dua bapak satpam itu, saya masih mukulin dadanya biar airnya keluar kan. Ternyata udah bukan air lagi yang keluar, sudah lendir ya. Posisi waktu itu ya, bukan mukulin ya, apa sih bahasanya, kita tuh kayak neken biar airnya keluar gitu dalam perut. Itu sih. Nah apakah waktu itu anda langsung memanggil pertolongan atau mencoba menolong korban dengan sendiri terlebih dahulu atau gimana bang pada saat itu bang? Pada saat itu memang sudah banyak orang ya? Ya sudah banyak orang di situ. Dan kita menolongnya saat posisi memang sudah diangkat dari gorong-gorong dan dibawa ke motor gitu bang ya? Sudah diangkat di gorong-gorong, terus saya bawa naik motor. Nah kalau berdasarkan informasi bang, bagaimana sih bang proses evakuasi korban di parit itu bang? Ya singkat ya, evakuasi itu. Karena kan saya bilang saya nggak ngeliat jelas pada saat mereka itu ngeluarin jenazah. Cuman yang saya tahu tuh anak itu sudah digendong sama bapak satpam itu, dan saya lihat nggak ada yang anter. Makanya saya langsung dengan inisiatif saya anter kan. Tadinya kan mau dibawa mereka langsung ke rumah. Cuman kan udah saya bilang bawa ke tempat ini dulu, ke Kosasi dulu. Siapa tahu masih bisa ketolong. Ternyata itu tadi bisa ketolong. Dan itu memang atas inisiatif abang untuk ayo kita bawa dulu ataupun anak ini bisa tertolong gitu lah artinya gitu bang ya. Benar. Dan itu emang inisiatif kita, ayo dong gitu kan supaya bisa menyelamatkan anak ini gitu ya. Jadi memang spontan kita ke Kosasi itu dengan harapan ya mudah-mudahan tertolong, tapi tidak tertolong juga ya bang akhirnya ya bang ya. Benar-benar nggak bisa tertolong. Nah setelah dievakuasi, apakah korban ini mendapatkan medis cepatnya bang? Terus emang dibawa ke rumah sakit atau tidak bang? Apa emang sampai di Kosasi itu cuman dokter datang bilang vonis udah nggak ada pas dicek. Berarti memang penanganan medisnya cukup di bagian di Kosasi aja bang ya, tidak ke rumah sakit ya kan ya? Karena kan kami nganter di mana yang terdekat dulu ya, dan terdekat memang di Kosasi gitu ya. Dan akhirnya dokter pun juga menyatakan anak itu sudah tidak ada ya setelah diperiksa oleh tim medis gitu ya. Nah bang, terkait apakah ada sesuatu yang menurut anda bisa mencegah kecelakaan tersebut bang? Ya begini sih, lebih ke orang tua untuk bisa ngasih arahan untuk anak-anaknya. Kita ini sekarang ini sih lebih harus tegas ke anak, karena kan anak-anak sekarang kan lebih ngeyel. Lebih baik kita keras ke anak ketimbang nanti bakal terjadi lagi seperti ini. Itu kan artinya kalau saya dengar sih orang tua sudah nggak ngasih ya untuk main, ternyata memang anaknya juga. Dan artinya memang harus semuanya mawas diri ya bang ya. Ya, terima kasih rekan Tribunnews Padang Berada. Bahwasannya kita sudah melakukan wawancara secara khusus melalui program Saksi Kata yang ada di Tribun Lampung, dan keterangan dari saksi menjelaskan bahwasannya
kita selaku masyarakat ataupun para orang tua untuk berhati-hati untuk menjaga anaknya saat bermain hujan, dan tetap berhati-hati untuk para orang tua, dan harapannya peristiwa ini tidak terjadi lagi. Begitu, terima kasih.